Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik, sebagai wakil kepala bidang, sebagai wali kelas, kepala sekolah itu sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita karena kita menjadi manusia yang tidak banyak menganggur gitu kan, tapi kita menjadi manusia yang banyak memberikan manfaat gitu. Ini sebuah kenikmatan kita sebagai pendidik, sebagai guru, ini juga kenikmatan yang patut kita syukuri. Tentunya kenikmatan yang kita harus syukuri adalah kita harus betul-betul menjalankan kewajiban kita sebagai guru, mengajar di dalam kelas, disiplin waktu, masuk ke dalam kelasnya, membuat perencanaan yang matang gitu kan, membuat sasaran target gitu kan, menyiapkan alat peraga yang akan digunakan dalam pelajaran hari itu gitu, dan menyiapkan bentuk penilaiannya seperti apa gitu. Sehingga kalau kita sudah membuat perencanaan secara matang, tentu hasilnya juga insya Allah akan lebih matang gitu kan. Kita akan bisa melihat gitu perkembangan anak didik kita, adakah umpan baliknya atau tidak, atau umpan baliknya hanya berapa persen. Tentu kalau misalkan kurang, menjadi evaluasi kita sebagai guru. Kalau misalkan mencapai target, tentu kita sebagai guru harus memberikan penghargaan gitu kan kepada peserta didik gitu. Dan juga kita sebagai guru, terlebih kita misalkan sudah mendapatkan hak gitu kan yang pantas gitu dari pemerintah gitu. Haknya apa? Misalkan kita mendapatkan diperhatikan tunjangannya gitu oleh pemerintah, diperhatikan tunjangan transportnya, uang makannya, dan lain sebagainya. Misalkan udah bersertifikasi lah begitu, sudah PNS, tentu itu kita harusnya tanpa diingatkan oleh pimpinan, diminta pertanggungjawaban kinerjanya, tanpa diminta pun seharusnya kita sebagai seorang guru harus betul-betul sudah menjalankan. Jangan sampai kita iri sama guru yang non teknikal, kan gak nalar gitu. Guru yang non teknikal tidak dapat Honda juga tidak, misalkan PPKG enggak gitu maksudnya ya, tidak mendapatkan sertif juga enggak, PNS juga enggak gitu kan. Kita iri sama itu, kan gak nalar ya. Kalau iri sama orang seperti itu, dia aja gak pernah ngajar, saya juga ngeladenin gitu misalkan, ya gak nalar dong gitu. Seharusnya kalau iri, haknya juga harus disamain kalau mau iri gitu. Jangan sampai kita di luar nalar lah gitu irinya ya, karena yakin pasti seorang pimpinan itu akan tahu kewajiban-kewajibannya yang harus dilakukan oleh guru tersebut. Ya kan, kalau guru mulok kita tahu nggak ada kewajiban untuk membuat perangkat pembelajaran gitu kan. Kalau guru-guru yang memang mata pelajarannya itu mata pelajaran kurikulum pendidikan, ya tentu kewajiban gitu. Karena ya akan dimintai juga ketika PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah, ketika akreditasi juga akan dimintai gitu oleh pimpinan kita sebagai bentuk perhatian mereka, sebagai apa ya, sekolah itu betul-betul diperhatikan apakah ada peningkatan atau makin mundur atau apa gitu kan. Itu kan menjadi evaluasi juga gitu kan, menjadi kewajiban pemimpin juga untuk membimbing, mengarahkan, mendampingi sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang memang belum stabil gitu, belum efektif gitu. Jadi gitu, jangan sampai kita iri sama yang mengkal atau iri sama yang nggak sama sekali dapat tunjangan sertif, kita iri gitu. Kita iri sama yang nggak dapat tunjangan PNS, kita iri gitu. Misalkan orang yang sudah dapat PNS iri sama yang dapat PPKG doang gitu, atau bahkan irinya sama yang nggak dapat PPKG doang, hanya non-teknikal, hanya membantu saja, kan nggak nalar gitu. Jadi harus digunakan nalarnya gitu kan. Bukan berarti kepala sekolah itu diam gitu, istilahnya udahlah yang dituntut sertif aja sama PNS gitu kan. Ya nggak begitu gitu kan, tetap kewajibannya itu akan diminta gitu. Guru-guru yang lain juga, cuma sesuai dengan voksinya gitu, diminta gitu. Tapi kenapa gitu kan, yang sertifikasi PNS itu lebih ditanyanya itu yang awalan ya, karena itu yang akan ditanya paling utama, karena itu syarat untuk pencairan juga gitu loh. Karena ada di PKG sebenarnya realnya ya, penilaian kerja guru itu kan kalau nilainya di bawah 80 itu nggak bisa cair gitu, harus benar-benar 80 ya. Di PKG itu isinya apa ya, tentang administrasi pembelajaran juga, tentang penilaian pembelajaran juga, tentang keaktifan guru juga, kedisiplinan sosialnya seperti apa, profesionalismenya seperti apa begitu. Jadi jangan sampai kita salah sasaran, salah target. Makanya ya udahlah, nggak usah fokus sama tugas dan kewajiban yang lain, kita fokus sama tugas dan kewajiban kita. Kalau kayak gitu kan nantinya, aduh, orang model kayak gini nih, masya Allah gitu kan, akan menjadi apa ya, tidak baik gitu kan untuk lembaga tersebut gitu. Kenapa? Ketika diminta tugas dan kewajibannya malah mengkritiki yang lain yang non teknikal. Ketika diminta untuk disiplin dibalikin. Saya itu punya kesibukan di rumah, di keluarga, misalkan saya harus ngurusin anak, sementara Anda yang diurusin aja nggak ada di rumah, misalkan anak juga nggak ada, suami juga kagak ada, misal contohnya. Ya nggak begitu ya. Kalau kita pola pikirnya begini saja gitu kan, sampai kapanpun lembaga itu tidak akan efektif gitu. Kalaupun efektif, siswanya secara emosional juga nggak baik gitu kan. Maka disitulah nanti inner beauty daripada lembaga tersebut. Kalau orang kan inner beauty lah gitu kan, karismatik lembaga tersebut lah, itu tidak ada gitu. Kenapa? Karena Allah cabut keberkahannya.
karena gurunya bukannya fokus dengan kewajibannya, itu mah fokusnya ngegosip aja. Kita tahu kan ngegosip itu apa sih hukumnya gitu ya, ngegosip sama tugas dan kewajiban yang lain gitu. Coba kalau kita fokus sadar gitu tuh, nah udahlah alhamdulillah gitu kan, saya sudah dikasih kenikmatan oleh Allah gitu kan, bahkan kehadiran saya sampai beberapa tahun tidak mencapai gitu kan. Seharusnya kan kalau acuan dari pusat gitu kan, itu kan kehadiran harus 100% untuk guru-guru yang mau dicairkan sertifikasinya atau PNS-nya. Tapi kan kepala sekolah penuh dengan kebijakan, tapi masih ngengkeng aja gurunya itu, masih ngeyel gitu, merasanya salah kamu gitu, bukan salah aku gitu. Padahal kepala sekolah sedang menjalankan tugasnya. Kalau kepala sekolah tidak menjalankan tugasnya, pasti kepala sekolah itu masa bodoh, diem aja, nggak akan peduli. Justru kalau misalkan kepala sekolah minta tugas dan kinerjanya, ya itu karena tugas kepala itu ya itu gitu. Ya bukan suruh berdiri di depan dari jam 7 nyambut gurunya, mending gurunya datang, barang enggak kan begitu. Harus logik ketika kita mau seperti itu, ya nggak apa-apa gitu. Misalkan pengennya nyambut disambut siswanya, siap nggak guru-gurunya? Jangan hanya kepala sekolah yang nyambut, itu namanya attitude-nya di mana digunakannya gitu kan. Kepala sekolah nyambut, wakil kepala sekolahnya harus siap gitu kan. Terus guru-gurunya wali kelasnya siap tidak untuk menyambut anak-anak ketika di pagi hari. Kalau siap semuanya tinggal jalan gitu ya. Itu yang paling penting, minimal tugas dan kewajiban intinya dulu deh gitu. Karena kan kalau misalkan hal yang seperti itu harus siap semuanya. Kalau nggak siap semuanya, makanya kepala sekolah mempunyai solusi memberikan jadwal guru piket gitu kan. Itu ada koordinator duha dan tadarus gitu. Jadi dibagi-bagi tugasnya. Yang penting tugas utama, tugas intinya sebagai guru seperti membuat perangkat pembelajaran, masuk kelasnya rajin, disiplin gitu kan, dan memberikan penilaian kepada siswanya, membuat KKM, itu udahlah gitu. Kalau sudah dijalankan, ya udah, kita nggak usah fokus dengan tugas yang lain gitu, buang-buang tenaga, buang-buang waktu, dan juga nambahin dosa gitu ya. Jadi jangan sampai kita jadi jadi duri dimanapun kita berada, bukan memberikan rahmat, ketenangan kepada lingkungan tersebut, malah kita menjadi duri, menjadi racun yang akan menghancurkan mental orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Ingat, lisan yang kita ucapkan, jangan sampai kita asal-asal ngomong sementara kita sendiri tidak tahu efek negatifnya ketika kita mengeluarkan atau mengucapkan hal seperti itu. Contoh hal yang sepele biasa nih ya, ketika ada partner kerja kita gitu mengucapkan mohon maaf, punten, itu aja dikritik, nggak boleh, harus hampurani. Apa bedanya coba? Hal yang seperti ini aja dimasalahin, padahal ada hal yang lebih besar yang harus kita selesaikan. Apa? Anak-anak yang nggak sholat wajib itu nggak bisa baca